surga yang dijanjikan Yesus itu valid atau gimana? Soalnya gini, ketika dia turunkan dia menjanjikan surga kan, tapi ketika dia kembali ke surga, itu kembali ke kerajaan Bapa. Ini berarti seorang anak tidak memiliki kekuasaan selain dari bapaknya. Kan Coba, harus ada laporan dari bapaknya seperti itu. mana dalilnya? Oh, tanyakan dalil ini kan kepercayaan dari umat Kristen. Yang kau narasikan tuh nggak ada dalilnya. Maka saya tanyakan, surganya dijanjikan Yesus itu valid atau tidak? Valid dong. Coba Faslab buka Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu dari ayat itu siapa kira-kira yang berkuasa, Pak? Valid nggak tuh? Valid nggak? Kalam itu diciptakan nggak? Yang namanya makhluk yang diciptakan, Mbak. Loh, kalam itu makhluk. Suara Anda itu Kak, makhluk apa gimana? Ini suara saya bukan kalam. Kalamnya Allah itu ciptaan nggak? Kalau Kita kalamnya bicara Allah, Allah. keyakinan kami, kalau kalamnya Allah nggak bisa dimengerti, Mbak. Saya tanya, kalam Allah diciptakan atau tidak? Holik atau makhluk? Kalamnya Allah ya tak ada yang tahu. Oke, saya tanya, kalam Allah itu ada di mana? Allahu a'lam, Mbak. Logika Uclim ini dipatahkan Agatha. Surga yang dijanjikan Yesus valid atau tidak? Kalam itu diciptakan atau tidak? Mari kita simak diskusi menarik antara Agatha dengan seorang Uclim, yang mana pada akhirnya Uclim ini bingung sendiri dengan ajarannya. Pertanyaannya apa? Surga yang dijanjikan Yesus itu valid atau gimana? Valid dong, Filipi 3, 20 sampai 21. Ya. Soalnya gini, ketika dia turunkan dia menjanjikan surga kan, tapi ketika dia kembali ke surga, itu kembali ke kerajaan Bapa. Ini berarti seorang anak tidak memiliki kekuasaan selain dari bapaknya. Kan Coba, harus ada laporan dari bapaknya seperti itu. mana dalilnya? Oh, tanyakan dalil ini kan kepercayaan dari umat Kristen Ya, sendiri. yang kau Bahwa narasikan Yesus itu nggak ada menjadikan surga. dalilnya. Yang kau narasikan tuh nggak ada dalilnya. Maka saya tanyakan, surganya dijanjikan Yesus itu valid atau tidak? Valid dong. Coba Faslab buka Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Oh, Yesus itu kuasa di surga. Oke, saya bacakan Pak ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu dari ayat itu siapa kira-kira yang berkuasa, Pak? Valid nggak tuh? Valid nggak? Ayo 1 ayat 17 WhatsApp. Ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut." Tuh. Aku memegang kunci maut dan kerajaan. Kerajaan maut. Tuh. Jadi Yesus Di itu sana berkuasa di bumi, di surga, dan di kerajaan maut. Ini kan dikatakan dalam Alkitabnya Kakak, itu yang awal kan. Sesuatu yang awal itu kan tanpa pelantara sebenarnya. Gimana tuh? Sesuatu yang awal itu tanpa pelantara kan langsung ada. Ini kok pelantara soal Ibu Maryam. Itu kan yang awal. Apaan Masih sih? ada ibu, masih belum. Itu kan logika seperti itu. Logika goblok kau itu dengar dulu. Yang dimaksud dengan akulah yang awal dan yang akhir itu adalah keilahiannya. Keilahiannya itu nggak butuh Maria, goblok. Paham gak kau?
yang awal yang akhir itu bicara keilahiannya. Lalu dia membicarakan kemanusiaannya. Apa dikatakan? Aku telah mati. Itu bicara kemanusiaannya. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Siapa yang mengantarai dia? Orang dia yang awal yang akhir. Gimana ceritanya dia melalui Bunda Maria, goblok? Wow, kau tanya. Ini ahli nujum di sini. Udah tepat kalau kau di roomku. Bicara al-awal al-akhir itu bicara keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Kalau kau bicara tentang Maria, itu bicara kemanusiaannya yang bisa mati itu. Aduh, miring-miring nih. Kau harus paham. Ketika Yesus mengatakan dia yang awal dan yang akhir, itu dia bicara keilahian yang satu di dalam kemanusiaannya. Gimana, Ahmad? Kalau yang awal itu apa? Pelantara. Lalu? Logikanya seperti itu. Ini kan Ya, melalui Yesus itu pelantara. memang tanpa perantara keilahiannya. Sebelum ada Maria, dia itu telah ada. Buka lagi Faslab. Nih, tanpa pengantara. Lu mau kan tanpa pengantara? Yohanes 1 ayat 1 aja dulu. Biar dia tahu dulu keilahiannya Tuhan Yesus. Barusan gue jawab tadi. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, dengarkan Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuh, karena dia adalah sang firman, dia itu adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu Yang 1 dimaksud ayat firman 8 itu. Faslab. Yang dimaksud firman itu apa, Mbak? Nah, yang dimaksud firman itu ini, Wahyu 1 ayat 18. Ayat 8, sorry Faslab. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia telah ada. Itu maksudnya adalah dia ada sebelum segala zaman. Melalui Firman perantara itu- enggak? Enggak. Firman itu kan ucapan, Mbak. Itu Yesus. Loh, itu Yesus yang ngomong, aku adalah firman, firman Tuhan Allah. Itu kan ucapan, Mbak. Seperti kalam kalau bahasa kami. Saya tanya, kalam itu diciptakan enggak? Yang namanya makhluk ya diciptakan, Mbak. Loh, kalam itu makhluk. Suara Anda itu Kak, makhluk apa gimana? Ini suara saya bukan kalam. Kalamnya Allah itu ciptaan enggak? Kalau Kita kalamnya bicara Allah, Allah. keyakinan kami, kalau kalamnya Allah itu nggak bisa dimengerti, Mbak. Saya tanya, kalam Allah diciptakan atau tidak? Holik atau makhluk? Kalamnya Allah ya tak ada yang tahu. Oke, saya tanya, Hah? kalam Allah itu ada di mana? Allahu a'lam, Mbak. Kalau kamu mengatakan tadi, firman itu ucapan. Saya tanya, firman itu apa? Wallahu alam. Tadi kau bilang ucapan, kenapa nggak itu lagi jawabanmu? Hah? Di sini bicara firman Allah. Tadi itu jelas, firman Tuhan Allah. Tadi kau bilang firman ucapan. Saya tanya, firman itu ada di mana? Wallahu alam. Firman itu apa? Kalam. Kalam itu apa? Diciptakan atau makhluk? Apa-apaan? Walam-walam apa? Katamu firman adalah ucapan. Kau nggak tahu firman itu apa? Orang jawabanmu walahu alam. Kok bisa kau menyimpulkan firman adalah ucapan? Kalau kalamnya manusia masih bisa dimengerti, Mbak. Di sini bicara tentang keilahian. Jadi bukan bicara kalam saya. Saya bicara makanya kan- kalamnya Allah. Kalam Allah itu diciptakan tidak? Kalau dibilang saya tidak tahu kalamnya Allah. Yang saya tahu kalamnya Allah Kalau kamu tadi menjawab kalamnya Allah itu perkataan Allah. Tadi kau bilang gitu kan? Nah, Oke. saya menjawab gimana? Perkataannya Allah. Perkataannya Allah itu diciptakan tidak? Tidak. 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 Kalamnya Allah atau ucapannya Allah
tidak diciptakan. Saya tanya, Allah sama nggak dengan ucapannya? Beda. Beda. Allahmu ada 2. Satu. Loh, ada 2 yang holik dong. Firman tidak diciptakan, Allah tidak diciptakan. Kenapa ada 2 yang tidak diciptakan? Dengarkan. Ketika Anda tanya, Allah diciptakan Ada nggak? 2 guys yang holik guys. Nah, dengarkan Dengar. dulu saya. Tadi kamu bilang kalam bukan diciptakan, berarti holik. Allah tidak diciptakan, holik. Ada 2 yang holik. Berapa Allah? Holik itu pencipta, Pak. Dan menurut Iya. saya, Saya tanya. keyakinan saya, Saya tanya, perkataan Allah itu holik atau makhluk? makhluk. Tadi holik. Apa bedanya, Mbak? Oke, dengerin. Perkataannya Allah diciptakan atau tidak? Kalau Anda tanyakan masa kalamnya Allah, saya yakin bahwa kalamnya Allah tidak bersuara, Mbak. Makanya saya tidak bisa Saya menjawab. nggak nanya bersuara, saya nggak nanya itu. Perkataannya Allah diciptakan tidak? Saya tidak bisa menjawab hal seperti itu. Tapi kau bilang udah diciptakan, ya kan Pak Swab tadi dia bilang diciptakan kan? Karena sudah dijawab, Mbak, Bilang bahwa diciptakan, dia perkataan tadi Allah Tadi lu bilang perkataan Allah, kalam Allah itu diciptakan. Bener nggak? Ini sekali lagi nih, gue pasti ini. saya tidak Siap. bisa menjawab hal seperti itu. Pokoknya keyakinan saya bahwa Tadi kalamnya kamu Allah seyakin itu loh bilangnya kan Pak Swab ya. Betul. Tadi dia seyakin itu bilang diciptakan. Saya kan sebelumnya sudah bilang, Mbak, kalau kalamnya Allah itu wal harfin wal sautin. Maka saya tidak bisa menjawab kan sebelumnya, tapi sampai maksa untuk menjawab seperti itu. Saya layani saja. Saya Cuma tanya saya sekali berpikir lagi, itu, sekali kan? lagi saya tanya. Nah, Allah itu diciptakan nggak? tidak. Oke, perkataannya Allah diciptakan nggak? Saya tidak bisa menjawab hal seperti itu. Dia maju kena, mundur kena. Bilang diciptakan, berarti Allah diciptakan. Bilang nggak diciptakan, ada 2 yang holy. Pingsan kau. Sorga yang dijanjikan Yesus valid atau tidak? Tentu jawabannya sudah pasti valid, nyata, bukan hayalan atau hanya janji kosong atau janji gombal. Ketika Yesus ada kurang lebih 33,5 tahun di dunia ini, terlebih khusus 3,5 tahun pelayanannya, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal, keselamatan, dan sorga yang mulia kepada siapapun yang menjadi pengikutnya atau yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan kepastian akan masuk sorga itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus itu dalam keadaan sebagai firman. Dia turun dari sorga, keluar dan datang dari Allah. Maka ketika Yesus menjanjikan sorga, yang mana dia sendiri telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga, ke tempat semula di mana dia berada, maka siapapun yang percaya kepadanya pasti masuk sorga, bukan mudah-mudahan. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3, Yesus jelas berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus itu menjanjikan rumah Bapa. Rumah Bapa itu di dalam doa Bapa kami disebutkan Bapa kami yang di sorga. Yesus datang dari sorga, menjanjikan sorga, dan telah kembali ke sorga. Maka siapapun yang percaya kepadanya pasti masuk sorga, dijamin, digaransi masuk sorga. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi ada pernyataan dari saudara kita Ucilip ini kepada Agatha. Yesus itu ketika ada di bumi atau di dunia ini, maka dia menjanjikan sorga. Yesus sebagai anak ketika dia kembali ke sorga, maka dia tidak punya kuasa otoritas lagi. Bapa yang berkuasa. Kira-kira demikian pola pikir saudara kita ini. Hal itu menunjukkan, membuktikan bahwa saudara kita ini gagal paham, salah mengerti terkait dengan pribadi Yesus secara utuh dan lengkap. Jelas sekali terlihat yang mana terlintas di dalam pikiran, pengertian, pemahaman saudara kita Ucilip ini, bahwa Yesus itu hanya memiliki natur keadaan sebagai manusia. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia takluk atau menundukkan diri kepada Allah yang disapa dengan Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, mengenal pribadi Yesus tidak boleh dilihat atau dimengerti hanya dari natur keadaannya sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani. Tapi Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan itu memiliki kekekalan sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tentu Yesus sebagai firman memiliki hakikat yang sama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Itulah yang dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka dia memiliki kuasa, bahkan maha kuasa. Dan jangan lupa, seperti yang sudah dibacakan tadi oleh Václav, Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi bagaimana mungkin Yesus tidak berkuasa atas sorga? Karena firman itu telah eksplisit menegaskan Yesus memiliki segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kalau terkait dengan kalam atau perkataan Allah atau firman dicipta atau tidak, kelihatan saudara kita Ucilip ini tidak punya pendirian yang jelas dan tegas. Di satu sisi ketika didesak oleh Agatha, beliau menjawab bahwa kalam itu dicipta, makhluk. Tetapi di sisi lain beliau akhirnya bimbang. Kalam itu bukan ciptaan tapi pencipta. Hanya beliau mengalami kelinglungan dan kebingungan. Kalau kalam itu dicipta, berarti Allah tidak punya kalam secara kekal. Kalau kalam itu pencipta, Allah pencipta, kalam pencipta, berarti ada dua pencipta yang terpisah. Kalau dalam konteks Kekristenan sudah tuntas, Allah yang disapa dengan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Allah mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman.
Allah memberi kehidupan kepada seluruh yang diciptakan melalui Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus itu adalah prinsip hidup Allah. Jadi dalam konteks kekristenan, Allah tanpa firman, Allah itu tidak punya daya cipta, tidak maha pencipta. Karena Allah selalu mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Allah tanpa roh berarti Allah itu mati, almarhum. Karena roh adalah prinsip hidup Allah. Oleh karena itu Allah yang benar wajib Tritunggal. Itu sebabnya menolak Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Allah yang benar wajib hukumnya memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Terkait dengan Yesus di dalam pola pikir saudara kita Ucilim ini, dia ada karena diperantarai oleh Maria. Ada benarnya tapi tidak utuh, tidak lengkap. Memang Yesus dalam keadaan sebagai manusia itu dari rahim Bunda Maria. Tetapi jangan lupa Yesus itu sudah ada sebelum Maria ada. Itulah yang menjadi Tuhan dan Allah dari Maria sebagai firman yang kekal ada bersama-sama dengan Allah. Di dalam Alkitab jelas diulang-ulang. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 17 ayat yang kelima. Yesus telah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Bahkan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus yang kami kenal tidak hanya terbatas kepada keadaannya sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani, tapi dalam keadaan sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.